pendapatan per kapitanya. Waduh, iya ya. Emangnya kenapa sih kok bisa ke peringkat kelima itu? Setelah membahas seputar pendapatan per kapita, mari kita bahas terkait analisis dan juga perbandingan antara pendapatan per kapita di Indonesia dengan negara di Asia Tenggara. Simak video berikut ini. Dilihat dari sisi PDB per kapita versi Bank Dunia tahun 2022, dari kawasan ini Singapura masih menduduki peringkat pertama. Wajar saja negara ini menyandang predikat ekonomi negara maju dengan PDB per kapita sebesar 82.807,6 US dollar. Bila dirupiahkan menjadi PDB per kapita Singapura menembus 1,26 miliar rupiah. Posisi kedua ditempati oleh Brunei Darussalam dengan PDB per kapita 37.152,5 US dollar pada tahun 2022. Berikut daftar lengkap PDB per kapita negara-negara ASEAN. Jika merujuk pada klasifikasi Bank Dunia, mayoritas negara di Asia Tenggara masuk kategori berpendapatan menengah ke bawah. Hal ini dikarenakan PDB per kapitanya berada di kisaran 1.095 US dollar sampai dengan 4.465 US dollar. Sementara itu, dari dalam negeri PDB per kapita Indonesia terus meningkat. Namun, angkanya masih lebih kecil dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand. Melihat data Bank Dunia, saat ini perekonomian Indonesia pada 2022 dihitung berdasarkan produk domestik bruto. Atas dasar harga berlaku mencapai Rp 19.588,4 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp 71,82 juta atau 4.788 US dollar. Jika menilik data Badan Pusat Statistik mencatat PDB per kapita Indonesia pada 2022 mencapai 4.783,9 US dollar per tahun atau jika dirupiahkan menjadi 71 juta. Nah, artinya rata-rata penduduk Indonesia yang berjumlah sekitar 275 juta ini mempunyai pendapatan sekitar 71 juta rupiah per tahun atau sekitar 5,9 juta per bulan. Pendapatan PDB per kapita penduduk Indonesia pada tahun 2022 tercatat naik sekitar 8,7 juta dibandingkan 2021 atau sekitar 14%. Pendapatan per kapita Indonesia masih tergolong rendah. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain pendidikan masyarakat yang masih rendah, jumlah penduduk terlalu banyak, minimnya lapangan pekerjaan, kurangnya tenaga ahli, dan sebagainya. Nah, berikut ini faktor yang mempengaruhi pendapatan per kapita di Indonesia. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi rendahnya pendapat di Indonesia: 1. Mengusahakan jaminan sosial tenaga kerja. 2. Meningkatkan wawasan penduduk. 3. Menerapkan sistem upaya di setiap daerah. 4. Memperluas lapangan kerja baru. 5. Memberikan pelayanan kesehatan gratis. Manfaat pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita dapat digunakan untuk menentukan pendapatan rata-rata per orang satu daerah dan untuk mengevaluasi standar hidup dan kualitas hidup. Pendapatan per kapita untuk suatu negara dihitung dengan berbagai pendapatan nasional negara tersebut dengan penduduknya. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari konten ini adalah Indonesia tercatat pada peringkat kelima sebagai negara pendapatan per kapita di Asia Tenggara dengan peringkat rendah dengan pendapatan sekitar 71 juta per tahun atau sekitar 5,9 juta per bulan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya tingkat kesehatan dan tingkat pendidikannya. Namun hal tersebut dapat diatasi dengan mengupayakan